Hai, apa kabar anda semua ya? Semoga anda semua ya hidup dalam kesihatan, kemakmuran ya, bergembira, berbahagia di samping keluarga yang tercinta ya. Salam kemakmuran untuk anda semua ya. Itu dia. Ya, kita pernah mendengar ya orang berkata ya, kamu ni tidak boleh ditegur ya. Ya, ini perkara biasa lah. Kalau dipuji ya di lambung-lambung, mereka suka, mereka gembira, mereka bahagia, mereka senyum ketawa ya. Tapi bila ditegur, wow, mereka akan marah-marah ya. Mereka melemparkan kata-kata yang agak pedas, agak kasar ya, hingga menyinggung perasaan orang di sekelilingnya ataupun orang yang menegurnya. Ini berlaku perkara biasa pada sesiapa saja ya, mungkin juga pada diriku sendiri. Mudah-mudahan perkara itu tidak berlakulah pada diriku ataupun pada anda semua dan para sahabat, teman kita sekeliling kita tidak berlaku ya. Kita bersedialah jadi manusia yang suka ditegur ya, suka dinasihati, terima dengan apa yang ada ya. Kita jangan marah-marah. Kenapa kita mesti marah-marah atas teguran yang membina ya? Teguran itu adalah membina. Kita tahu teguran itu adalah satu pembinaan pada diri kita sendiri, bukan menghancurkan kita. Kita dikurniakan akal yang cerdas. Kita boleh pilih adakah teguran itu boleh kita lakukan ataupun sebaliknya ya. Itu kita perlu berhati-hati juga atas teguran. Tapi sebaliknya, kebanyakannya lah teguran itu adalah teguran membina. Kamu boleh kenal daripada body language seseorang itu bila dia menegur kita, seperti daripada seorang ulama misalnya ya, daripada ustazah misalnya ya, ataupun guru-guru ataupun sebagainya. Mereka perlu menegur kita ya. Teguran itu adalah pada kesilapan, bukan pada kelemahan. Kelemahan adalah semula jadi sejak kita dilahirkan. Tapi kesilapan tu kita perlu ditegur ya. Kerana kesilapan terus berlaku, kita akan ulang tanpa kita sedari. Mungkin kita bangga apa yang kita lakukan, kita rasa itu adalah satu kebenaran ya. Tapi bila orang menyaksikan itu adalah satu kesilapan, ya itu dia. Kesilapan perlu ditegur. Kita harus terima dengan hati terbuka lah pada sesiapa saja yang menegur ya. Aku sendiri pun bersedia menerima kalau anda menegur aku juga ya. Sila tulis di kolom komentar ya. Ya, itu dia. Ya, saat Allah SWT mulai menegur hambanya, itulah momen terbaik hambanya ya. Teguran itu berarti bahawa Allah menunjukkan cinta dan kasih sayangnya. Seorang hamba yang berbuat salah kepada Allah kemudian ditegur dari perbuatan salahnya. Jadi Allah menunjukkan kesalahannya agar hambanya bertaubat dan kembali pada jalan yang benar. Itu juga kalau kita melakukan kesalahan sehari-hari, kita ditegur oleh kedua ibu bapa kita, tapi kita abaikan, kita marah mereka kembali, kita tengking mereka kembali ya. Itu tidak benar ya. Ya, kata orang ya, teguran ada beberapa arti ya. Boleh berupa sapaan, mencela atau menasihati dan memperingatkan. Kalau arti teguran dari Allah, sudah jelas itu berarti ada nasihat dari langit yang disampaikan kepada hambanya. Teguran juga merupakan peringatan dari Allah agar seorang hamba jangan makin jauh terjerumus dalam dosa dan noda. Harus cepat kembali ya, harus cepat kembali ke jalur taubat lalu hidup dalam ketaatan. Dari Anas bin Malik ya, jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan segera hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan ataupun keburukan padanya, dia akan mengakhiri balasan atau dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada akhirat kelak nanti ya. Ya, jadi justru itu teguran dari Allah adalah tanda cintanya darinya dengan cara dia memberikan ujian dan musibah. Jika bukan kerana musibah atau ujian, tentulah akan banyak mata yang enggan menangis, tidak mau menangis. Hati yang enggan rendah hati, tangan yang enggan mengadah ke atas, bibir yang tidak
istighfar, kening yang enggan bersujud, ya dahi ataupun dahi kening enggan bersujud, dan hidup yang terus lalai dan lena dengan keduniaan, ya itu dia. Ya, sesungguhnya pahala besar kerana balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah menyintai sesuatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Jadi barang siapa yang reda, maka ia akan meraih reda Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka, ya. Terkadang perut yang lapar, dompet yang kosong, tubuh yang terbaring sakit, masalah yang menimpa, musibah yang datang, kata orang, sering kali dapat memberi pelajaran bermakna dalam hidup kita yang lalai. Kita ni bukan apa, terus lalai dan terlena, ya, mengejar dunia maya ini. Itulah cara Allah Ta'ala menegur hambanya dengan penuh kasih sayang, dan begitu lembut dan baik. Tapi kita tidak sedari, ya. Kita bukan tidak sedari, tapi kita buat tidak tahu, ya itu dia. Ya, kita kadang-kadang tidak sedari, kita mengeluh, ya. Kita marah bila melihat dompet kita sudah kosong kontang, ya. Tidak ada apa yang nak dimakan, nak dimasak, beras tidak ada di dapur. Kita tidak sedari, disitulah kesilapan kita, ya. Kita kurang bersyukur, ya. Kita kurang berterima kasih kepada Allah, ya. Ya, itu dah, ya, apa yang kita tahu, kita mengeluh. Disitulah kesilapan kita banyak kita lakukan ketika kita menghadapi kekurangan, seperti contoh yang utama dompet kosong. Dompet kering, dompet kontang itu penting. Kalau sudah kering kontang, macam mana nak beli beras, ya? Macam mana nak beli makanan-makanan untuk keluarga kita. Jadi beginilah, jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan segera hukumannya di dunia dengan diberikan musibah yang tidak suka sehingga ia keluar dari dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Ya, itu dia. Musibah dan ujian yang berat, ya, dari segi kualitas, kuantitas dalam pandangan manusia, ya, akan mendapat balasan pahala yang besar, tanda Allah, cinta dari Allah, maka dia akan menguji hambanya, dan Allah lebih mengetahui keadaan hambanya. Allah tahu apa yang kita mampu, ya, apa yang kita tidak mampu. Allah mengetahui segala-galanya. Ya, besar kemungkinan, kerana mungkin saat kita berada dalam kesenangan, ya, kemudahan, kecukupan, kita sering lalai, dari mengingat Allah, kita terlena, ya, sehingga Allah pun menegur kita dengan musibah atau ujian. Itulah cara Allah menegur kita. Kalau tidak, kita tidak sedari, ya ketika kita berada di kemuncak, ya, popular, ya, kesenangan atau kebahagiaan. Jadi maka Allah menyapa kita dengan masalah agar kita tidak melampau batas, ya, tidak terlalu berfoya-foya, ya, tidak lalai dengan beribadah dan pamer kita menunjuk-nunjuk apa yang ada pada kita, kepintaran kita, harta kita, wang kita, ya, kemewahan kita yang sehari-hari yang kita ada, kita pamerkan, kita tunjukkan bahwasanya kita ni sudah berjaya dalam hidup, kita sudah hidup mewah dan sebagainya, ya. Kalau kita ni sudah banyak followers pun kita akan bermegah diri. Jangan begitu, ya. Ini semua bersifat sementara sahaja. Ya, ketika kita dalam kondisi sehat, maka Allah menegur kita dengan sakit agar kita bersyukur dengan nikmat yang sehat, banyak memohon kesembuhan kepada Allah, belajar bersabar. Kita mudah menyia-nyiakan waktu, ya, agar lebih menjaga pola makan dan hidup kita sehari. Kadang-kadang kita sia-siakan waktu tengah malam kita. Apa salahnya kita luangkan masa waktu malam, ya, kita banyak-banyakkan bersyukur ke atas kurniaan Allah kepada kita dan keluarga kita, ya itu dia. Ya, ketika kita dalam kemudahan, ya, kenyamanan, kecukupan, maka Allah menegur kita dengan kesusahan agar kita merasa hebat, agar kita tidak merasa hebat. Allah menegur kita tu supaya kita tidak merasa kita hebat sangat, tidak berbangga diri, agar rendah hati, banyak bersyukur dan tidak bersikap sombong. Janganlah sombong pada apa yang kelebihan yang kita ada. Kalau kita rasa kita berbakat, di luar sana berjuta-juta orang berbakat. Kalau kita rasa kita kaya, di luar sana berganda-ganda orang kaya raya, ya.
mereka tidaklah sesombong kita, ya. Ya, kalau kita mengabaikan teguran dari orang sekeliling kita, ya, ibu bapa kita, tapi teguran Allah anda harus renungkan sebelum musibah menimpa. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktu anda menonton videoku ini hingga selesai. Kita jumpa di lain kali. Thank you so much, guys. Love you.